Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Bu Guru dalam pembelajaran Matematika Peminatan kelas 10 MIPA. Kali ini kita akan belajar mengenai penerapan fungsi logaritma, yaitu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kalian lihat ada gambar apa ini? pH meter ya, pH untuk mengukur kadar keasaman suatu minuman misalnya. Di sini ada gambar skala Richter ya, itu yang mengukur gempa bumi, gunung meletus dan lain-lain. Di sini ada gambar kebakaran hutan ya. Nanti ini semua bisa atau penghitungannya bisa menggunakan konsep logaritma. Apakah tujuan dari pembelajaran logaritma kali ini? Kali ini kita akan belajar agar dapat menggunakan konsep logaritma dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Jadi kalau ada suatu masalah yang berhubungan dengan logaritma, kalian bisa menentukannya. Nah, penerapan dari fungsi logaritma ini di sini ada gambar apa ini? Ada gambar orang membawa tip apa ya? Ini ada musiknya. Nah, suaranya itu terdengar kemana-mana. Nah, ini berhubungan dengan intensitas. Kalau kalian pelajari dalam pelajaran apa? Ya, dalam pelajaran fisika. Ini tentang uang perbankan. Nah, ini jus jeruk ya, atau gambar jeruk nipis yang rasanya bagaimana? Asam ya. Kita bisa menggunakannya dalam ilmu kimia, misalnya menentukan kadar keasaman suatu larutan. Kemudian ilmu fisika, menentukan taraf intensitas bunyi, menentukan skala Richter yang biasa digunakan dalam satuan skala, misalnya kegempaan. Kemudian pada ilmu perbankan, kalau kita menabung, lama-lama kan menjadi banyak dan lain-lain. Sekarang kita perhatikan contoh beberapa soal. Contoh yang pertama, orang kimia mengukur kadar keasaman larutan dengan besaran yang disebut pH, yang didefinisikan sebagai fungsi logaritma. P dalam kurung T sama dengan min log T. Dengan T itu konsentrasi ion hidrogen atau plus H yang dinyatakan dalam mol per liter. Bila pH biasanya dibulatkan dalam 1 desimal. Mari kita mencoba untuk menghitung berapa pH suatu larutan yang konsentrasi ion hidrogennya 2,5 kali 10 pangkat min 5 mol per liter. Maka mencari pH-nya tinggal kita masukkan ke rumus yang ini ya. Jawab. Pada larutan yang akan kita hitung pH-nya ini diketahui konsentrasi ion hidrogennya yaitu T sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 5 mol per liter ya. Sehingga diperoleh PT sama dengan min log P. Ya, tinggal dimasukkan min log 2,5 kali 10 pangkat min 5 sehingga sama dengan PT sama dengan min log 2,5 ditambah log 10 pangkat min 5. Kita gunakan sifat log, kalau kali kan menjadi ditambah, terus sama dengan min 0,4. 0,4 itu log 2,5 nya kita hitung pakai tabel atau kalau enggak pakai kalkulator.
10 pangkat min 5 berapa? Min 5 pindah ke depan sini kan, menjadi log 10. 10 log 10 itu kan 1. Jadi negatif 0,4 dikurangi 5 sama dengan 4,6. Nah, ini tadi keterangan dari log 2,5 itu 0,39794 itu dibulatkan jadi 0,4 ya. Sehingga nilai pH larutan tersebut adalah 4,6. Paham? Ya. Contoh berikutnya. Adinda adalah seorang pelajar kelas 12 di kota Tangerang. Ia senang berhemat dan menabung uang. Selama ini dia berhasil menabung uangnya sejumlah 5 juta rupiah di dalam sebuah celengan yang terbuat dari tanah. Agar uangnya lebih aman, ia menabung uangnya di sebuah bank dengan bunga 5% per tahun. Berapa lama Adinda menyimpan uang tersebut agar menjadi 2 kali lipat? Nah, waktu kita belajar fungsi logaritma kan ada yang fungsi seperti ini ya. Jadi namanya MO itu modal awal, yaitu 5 juta yang dimasukkan ke bank itu mula-mula 5 juta. MT itu modal setelah menabung T tahun. Kemudian ini menjadi 2 kali lipat, jadi 2 kali MO ya. Sehingga I itu bunga per tahun 5%. 5% itu 5 per 100 0,05. Maka MT rumusnya ini, MT sama dengan M0 dalam kurung 1 plus I pangkat T, fungsi eksponen ya. Waktu kita mempelajari fungsi eksponen, MT sama dengan 2 kali M0, berarti 2 kali 5 juta ya, berarti 10 juta ya kan. 10 juta sama dengan M0 nya 5 juta kurung dalam kurung 1 ditambah 0,05 pangkat T. Nah terus 2 itu dari mana? 10 juta dibagi 5 juta. Berarti kan 2 sama dengan 1,05 pangkat T. 1 ditambah 0,05 itu kan 1,05. Nah, penghitungan ini kita bisa menggunakan logaritma. Log 2 dikasih log, ruas kiri dan ruas kanan dikasih log ya. Log 2 sama dengan log 1,05T. T-nya kan pindah ke depan sini ya. Sifat logaritma, jadi log 2 sama dengan T kali log 1,05. Atau dibalik, T log 1,05 sama dengan log 2. Sehingga T sama dengan log 2 dibagi log 1,05. Sama dengan 0,3010. Ini dicari di kalkulator ya. Sehingga sama dengan 14,2. Jadi tabungan Adinda akan menjadi 2 kali lipat setelah 14,2 tahun. Kemudian contoh berikutnya. Waktu paruh rado adalah 3,8 hari. Rado itu suatu unsur ya. Setelah berapa tahun jumlah radon yang tersisa 1/32 dari jumlah mula-mula. Nah, waktu paruh itu kan waktu menjadi separuh ya. Jadi NO sama dengan jumlah unsur mula-mula radon. N jumlah unsur yang tersisa sama dengan 1/32 NO. T waktu paruh 3,8
hari. T kecil jumlah hari. Nah, N kecil yaitu T dibagi T. T kecil dibagi T besar. T besarnya waktu paruh, T kecilnya itu jumlah hari. Maka kita masukkan rumusnya, ini fungsi eksponen. N sama dengan N0 kurung setengah pangkat N, karena waktu paruh kan waktu menjadi separuhnya, 1/2 ya. Sepertiga 32 N0 sama dengan N0 kali setengah pangkat N. N0 nya dicoret menjadi 1/32 sama dengan setengah pangkat N. Nah, ini kan dinaikkan sama aja, ini 32 sama dengan 2 pangkat N, ya kan? Ya. Kemudian kita kasih log ruas kiri dan ruas kanan. Log 2 pangkat N sama dengan log 32. N-nya pindah ke depan lagi. N log 2 sama dengan log 32. N sama dengan log 32 dibagi log 2. Ini pakai kalkulator ya. 1,50515 dibagi 0,30103 kemudian 5. Jadi N kecil itu sama dengan T per T besar. 5 sama dengan T kecil per T besar 3,8, sehingga T kecil tinggal ini kalikannya. 5 kali 3,8 sama dengan 19. Dibulatkan kalau enggak bulat ya. Sehingga selang waktu radon yang tersisa adalah 19 hari. Demikian anak-anak. Sekarang perhatikan contoh berikut. Berhektar-hektar lahan hutan hancur oleh kebakaran hutan. Luas lahan hutan dalam hektar yang terbakar adalah dirumuskan N sama dengan 40 kali log dalam kurung 500T ditambah 1 T dalam jam. Tentukan lahan hutan yang rusak setelah 2 jam. Nah, di sini kalian lihat ini ada gambar kebakaran hutan. Nah, luas lahan hutan yang rusak ini dirumuskan sebagai berikut ini. Maka jawabnya T lama hutan terbakar berarti 2 jam. Kemudian kita masukkan aja langsung ke rumus. N itu luas yang ini lahan yang terbakar ya, 40 atau lahan yang rusak 40 kali log 500T tambah 1 sama dengan 40 kali log 500 kali 2 sama T-nya 2 ditambah 1 sama dengan 40 log 1000 ditambah 1. N sama dengan 40 log 1001. 1001 nya cari di kalkulator ya. Sama dengan 40 kali 3,0004 sehingga sama dengan 120,016 ya. Jadi luas lahan hutan yang terbakar adalah selama 2 jam adalah 120,016 hektar. Paham anak-anak? Tinggal dimasukkan saja ya. Kamu mencari lognya itu pakai kalkulator ya. Karena kamu di rumah mesti kalau guru ajari pakai penghitungan yang benar atau pakai tabel, mesti pakainya kamu kalkulator yang cepet ya. Ya, terus contoh berikutnya. Persamaan skala Richter adalah R sama dengan 2/3 log K dikurangi 0,9. Dengan R adalah skala Richter dan K adalah energi yang dikeluarkan dalam kilojoule ya. Kemudian
Tentukan pertanyaan yang A, tentukan nilai skala Richter dalam satu gempa bumi jika energi yang dikeluarkan itu 1000 kJ. Yang B, apakah 2 kali besarnya energi yang dilepaskan berarti 2 kali juga nilai skala Richternya? Kita coba cari jawab. Yang A dulu. Diketahui K-nya 1000 ya, 1000 kJ. kJ itu ukuran satuan dalam fisika ya, kilojoule. Maka R sama dengan, tinggal kita masukkan aja 2/3 log K dikurangi 0,9. 2/3 log 1000 dikurangi 0,9. Log 1000 itu berapa? Ya, 2,3 kali 3 dikurangi 0,9. 3-nya kan dicoret, sehingga tinggal 2 dikurangi 0,9 sama dengan 1,1 R. Ternyata skala Richternya 1,1 R. Jadi nilai skala Richternya adalah 1,1 R. Kemudian kita jawab yang B. Apakah jika energinya 2 kali besarnya, nilai skala Richternya itu juga menjadi 2 kali? Kita coba saja. Pakai pertanyaan yang A tadi. Ya. Pertanyaan yang A itu K-nya itu 1000. Nilai R-nya 1,1 R. Nah, kita cari kalau nilai K-nya itu menjadi 2 kali lipatnya. 2 kali 1000 kJ. Maka R sama dengan 2/3 log K min 0,9 sama dengan 2/3 log 2000 dikurangi 0,9. 2/3 kali log 2000, cari pakai kalkulator, 3,3010 ya, atau log 2000 itu kan log 2 kali 1000, log 2 ditambah log 1000. Log 1000 itu kan 3, tinggal log 2 itu berapa? Biasanya kalau di soal UN atau di tes-tes itu di soalnya diketahui log 2 itu berapa ya. Jadi 3,3010 dikurangi 9 ya, sama dengan ini dikali dulu dengan 2/3 ya, jangan ini dikurangi ini dulu baru kalikan 2/3. Salah kalau kamu ngitungnya seperti itu. 2/3 kalikan 3,3010 hasilnya 2,2007 dikurangi 0,9 sama dengan 1,3 R. Ternyata beda tipis R-nya ya, padahal energinya itu 2 kali lipat ya. Jadi karena ini kita logkan energinya, log misalnya 1000 itu kan 3, kalau log hasilnya supaya 2 kali lipat kan log 1 juta ya kan, berarti 1 juta energinya 1 juta kali. Jadi bedanya tipis kalau beda K-nya. Nah di gambar ini kamu lihat betapa energi tsunami, yang atas itu, yang bawah itu gunung meletus itu dihitung gempanya itu pakainya skala Richter ya. Demikian anak-anak, semoga paham apa yang guru jelaskan. Kalau belum paham ya kamu lihat video ini berulang-ulang, atau kalau enggak kamu lihat video lain di YouTube banyak, kemudian dilihat modulnya dan juga dikerjakan tugas-tugasnya. Nanti pasti kamu bisa. Terima kasih atas keikutsertaan kalian pada daring pagi ini. Selamat siang.